Selebihnya adalah sesi pertanyaan anak-anak tentang materi kita. Materi yang akan diujikan di PTS. Udah tahu ya materinya, sudah Bunda share di grup WA orang tua, di GCR juga sudah Bunda share 3 hari yang lalu. Ya, kamu bisa cek, kamu print. Waktunya itu kelas 5 45 menit. Oke. 45 menit. Waktumu cukup lama untuk soal 25. Jadi pergunakan waktumu membaca dengan baik. Jangan asal cepat. Ini gampang. Klik. Karena salah klik, habislah kamu. Salah jawabannya. Sudah salah klik, sudah disubmit lagi. Belum dicek lagi. Submit. Terus ada yang sampai 2 kali. Tidak ada ya dalam PTS ya. Dalam PH aja ada yang 2 kali, Bu Nanda tetap ambil yang pertama. Kecuali kamu memang ada masalah sedikit, ya kendala sehingga terjadi kesalahan. Tapi kalau memang kamu sengaja 2 kali supaya nilai tidak ada, tidak bisa. Oke, responnya cuma 1 kali. Baik, 24 setengah 4 orang lagi. Ntar Bunda akan kasih pengumuman. Siapkan buku jamrutnya halaman 31. Silakan open your book please. Halaman 31. Ya, kita bahas tidak semua soal mungkin kita bahas, waktu kita kan mepet ya. Jadi Bunda akan membahas beberapa soal sambil Bunda jelaskan. Oke. Oh iya, tadi belum doa. Sampai kelupaan Bunda, sorry. Kita doa dulu ya. Kita mohon rahmat Tuhan menyertai kita. Carolus, Borromeus, Renata Hadi, bisa memimpin doa? Bisa memimpin doa? Kita doa ya. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman kita berdoa, bersikap berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga pelajaran hari ini bisa membuat kita menjadi ingat untuk PTS besok. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Carolus. Ya, namamu bagus sekali. Nama Santo. Ya, Carolus Borromeus itu salah satu santo orang kudus yang riwayat hidupnya sangat baik. Nanti kamu bisa ya. Kamu harus tahu loh ya. Riwayat hidupnya seperti apa. Baik, 5A semuanya sudah lengkap 27 ya. Masih kurang lagi. Gimana Bunda masih kasih pengumuman ini? Oke. Ini Bu Nanda anggap sudah lengkap. Baik, dengarkan Bu Nanda. Bu Nanda akan menjelaskan singkat untuk panggilannya Karel. Hah? Iya. Bu Nanda panggilnya suka Bu Nanda. Terutama nama yang materi yang sudah pernah kita bahas, sudah pasti, dan terlebih dari soal-soal yang sudah diujikan dalam PH 1, penilaian harian 1, 2, dan 3. Hari ini, siang ini, setelah meet, Bu Nanda usahakan akan mengirim soal pra-PH atau soal PH yang pernah kita ujikan. Bu Nanda share lagi. Silakan pelajari. Di situ kan ada kunci jawabannya, ya kan? Kamu cek bisa lagi. Kamu benar-benar pelajari. Pahami dengan baik, bukan menghafal. Ya. Oke. Jaringannya nge-lag lagi sebentar. Terjadi peristiwa jaringan tiba-tiba down. Oke. Bisa mendengar suara Bu Nanda ini? Bisa? Silakan aku. Ya, oke. Oke, soalnya ini ada hasilnya. Oke. Baik. Kalau misalnya bermasalah jaringannya, silakan matikan mic-nya ya nanti ya. Kalau misalnya kamu merasa jaringanmu putus-putus, kamu bisa matikan mic-nya supaya tidak kedengaran suara bunyi kayak ada bunyi ini. Oke. Baik. Sudah paham? Jadi kamu pelajari dari lembar
pengetahuan soal-soal, terutama di soal-soal PA. Nanti akan Bunda kirim ya, siang ini ya, pelajari. Baik, sudah sampai situ. Baik, kalau ada pertanyaan hari ini, di Meet ini kamu boleh bertanya. Misalnya dari 5, ini 5 bab loh ya, materinya sudah Bunda share. 2 IJK, 2 GHIJ. Oh sudah ya? Oke sip. Nah, kamu pelajari baik-baik. Ya, semua yang sudah dipegang, sudah pintar. Oke. Ada pertanyaan soal materi? Tidak ada? Troy? Cuma yang IJK tok Bu ya. No. 5 tema. IJK. GHIJK. Atau Bunda salah? Salah klik di... Oh ya, makasih Bu. Oke. Kalau misalnya ada kesalahan nanti Bunda lihat lagi ya. Di jadwal Bunda salah GH 5 bab. Jangan khawatir 5 materi itu sudah kita pelajari dan itu materi yang berhubungan. Jadi meskipun 5, kamu lihatnya jangan banyak. Roh Kudus itu kan 1 KD ya. Jadi itu masih berhubungan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke. Bunda akan lanjutkan hari ini, kita akan membahas ya soal-soal di latihan penilaian 31. Halaman 31. Ya, waktu kita tidak banyak, hanya bahas tinggal 15 menit. Oke, silakan mengerjakan nomor 1 sampai 5. Habis itu kita bahas 1 sampai 5. Jawaban yang tidak ada di buku kamu boleh searching atau googling. 1 sampai 5. Lama. Ya. Yang remedi agama kelas 5B ada, 5A ada ya? Adakah? Kalau ada nanti sore ya. Kalau tidak ada, puji Tuhan. Bentar Bunda cek. Bunda tidak akan menyebutkan nama. Bunda hanya cek saja siapa yang ada. Oh lala, ada 2 orang yang merasa remedi. Ya, kamu yang merasa remedi nanti sore jam 5 ya. Yang remedi, oke. Dengar yang remedi ya. Ya, oke. Lalu 2 orang di sini yang remedi, Bunda tidak perlu sebutkan nama. Tetapi kamu ingat jam 5. Dimanapun kamu berada, kamu jawab, mengisi, mengikuti. Oke? Tetap bersemangat anak-anak. Jabo. Sudah, baik kita bahas. Number 1. Oke. Look at number 1. Nomor 1. Bunda baca. Boleh bertanya kalau tidak paham. Ini gampang sekali jawabannya nomor 1. Perbuatan yang dapat dilakukan sebagai bentuk pengorbanan demi bagian orang lain. Jawabannya adalah Mengasihi musuh. jelas mengasihi musuh. That's right. Oke, benar jawabannya ya. Oke, number 2. Nomor 2, warta Paskah menjadi dasar pewartaan dan penghayatan iman. Ingat Paskah. Paskah itu artinya kebangkitan Yesus. Jangan salah ya mengartikan. Jangan salah mengartikan Paskah itu wafat Yesus. No. Yang benar adalah kebangkitan Yesus. Artinya Paskah kebangkitan. Natal kelahiran. Oke? Oke. Jawabannya adalah iman. Kita sebagai orang titik-titik mengimani kebangkitan Yesus. Fania.
Kristiani. Yes, that's right. Kristiani. Ya, betul. Kristiani. Kristiani itu pengikut Kristus. Ya, baik Kristen maupun Katolik disebut Kristiani. Oke, next. Number 3. Hari Raya Pentakosta ini penting. Di PTS pasti ada pertanyaan soal Pentakosta. Soalnya bukan ini ya, belum tentu ini jawaban ini yang bukan ini. Tetapi mungkin pertanyaannya adalah apa itu Hari Raya Pentakosta? Oke, sebelum bahas jawabannya ini gampang. Nomor 3 jawabannya apa? Jelas. Pentakosta itu Yes, Alex? 50 hari. Oke, 50 hari. Nah, kayak 50 hari. Ya, betul. Nah, pertanyaannya di Bu Nanda misalnya di PTS. Apakah yang dimaksud dengan Hari Raya Pentakosta? Kamu harus tahu. Oke. Pink. Oke. Jocelyn Carol. Nomor 7. Bisa menjawab Bu Nanda? Apa yang dimaksud dengan Hei, siapakah yang menyanyi? Apa jawabannya Jocelyn? Hari pencurahan Roh Kudus. Iya, pencurahan Roh Kudus atas para rasul ya kan, kepada para rasul. Nah, yang harus kamu tahu, itu tadi jawabannya benar. Itu yang harus kamu ingat. Apa itu Pentakosta harus tahu, jangan bingung ya. Bu Nanda ulangi lagi. Pentakosta adalah hari raya atau hari di mana turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Ingat itu ya, peristiwa itu ya. Itu terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Oke, masih berhubungan itu Bu Nanda tanya. Oke ya, sekarang pahami dulu. Bu Nanda mau jelaskan, dengar baik-baik. Apa itu? Kemauan siapa yang mic-nya nyala? Dengarkan baik-baik. Ya. Yesus wafat pada hari keberapa? Troy? Ketiga. Yesus wafat dan bangkit pada hari ketiga. Ya kan? Lalu, setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, Yesus mendampingi para murid. Yesus menampakkan diri kepada para murid. Tetapi aktivitasnya Yesus itu tidak seperti waktu masih hidup. Ya seharian mengajar, mendampingi para murid, tidak, berbeda. Sekali-sekali Yesus tampil tidak depan umum, tapi menampakkan diri di depan para muridnya, menemani mereka makan seperti biasa anak-anak, makan, berbicara. Itu selama 40 hari Yesus seperti itu. Pada hari ke-40 setelah itu Yesus naik ke surga. Sudah? Jadi kalau Bu Nanda tanya, hari keberapa? Matikan mic-nya dulu, ngetiknya. Oke, jangan chat dulu, stop chat. Oke, stop it, please, thank you. Ya, lalu pada Toilet boleh. apa ya, boleh kan? Lalu Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian terjadilah peristiwa turunnya Roh Kudus atau disebut Pentakosta. Oke, sampai situ paham ya? Jangan kebalik. Jadi Yesus bangkit, kemudian menampakkan diri selama 40 hari naik ke surga, 10 hari kemudian Yesus mencurahkan Roh Kudus, disebut Hari Raya Pentakosta. Oke, ada pertanyaan? No? Ya? Oke, pintar semua entah. Semangat. Bentar lagi kamu akan bebas, habis itu nanti kamu bisa relax. Oke, next, number 4. Seorang yang pulang dari ladang. Ini yang membantu Yesus disalib. Siapakah dia? Siapakah dia yang membantu Yesus? Simon dari Kirene, betul. Itu tulisannya salah, anak-anak, bisa diperbaiki. Simon dari Kirene bukan Kerene. Oke. Kamu perbaiki Kirene. Sama dengan yang B, itu Simon anak Zebedeus. Yang benar, bukan Zebedeus. Ya. Oke. Anak-anak, kamu dengar Bu Nanda ya. Walaupun kamu matikan mic-nya, jangan nyalakan musik. Benar. Tolong dengarkan Bu Nanda. Musiknya tolong dimatikan. Kalau misalnya ada yang pakai musik, matikan dulu ya. Ini penting. Oke. Number 5.
Nama Bapak Kardinal ini tadi Bu Nanda tidak ada di buku. Kamu searching di Google. Siapa yang sudah menemukan jawabannya? Kardinal itu, bentar. Siapa? Kenneth. Kenneth. Ignatius Suharyo. Yang menjawab angkat tangan. 1, 2. Yang lain tidak mencari. 2, terima kasih kan sama siapa yang mencari kan. Oke, sudah ada 3. Oke, yang menjawab tadi Evan. Oke, anak-anak. Ya betul. Udah jelaskan dulu. Tahu nggak kamu itu kardinal apa? Kardinal adalah gelar atau sebutan kepada pemimpinnya para uskup. Jadi seluruh uskup di Indonesia kan banyak anak-anak, setiap provinsi itu ada keuskupan, ada uskupnya. Nah, yang mengetuai atau mengepalai ketuanya itu, pemimpinnya itu disebut kardinal. Ya, gelarnya tetap uskup, dia seorang uskup tapi sebutannya adalah kardinal. 1 orang saja anak-anak mewakili Indonesia di dunia. Nomor 5 itu Nah, jadi sabar dong, sabar, nanti kamu harus tahu intinya. Kamu cuma tahu jawabannya doang, nggak ngerti nanti. Oke, jadi jawabannya adalah yang sekarang adalah Monsinyur Ignatius Suharyo. A. Cara bacanya bukan MGR. Anak-anak 5A tolong. Ilmu baru ini. Jocelyn? Oke. Catat dulu. Jawabannya adalah bacanya adalah Monsinyur. Kamu bisa aja sendiri cara membacanya. Monsinyur. Yes. Kamu bisa tuliskan boleh. Supaya ya, jadi tidak dibaca MGR. Bu, itu gelarnya uskup. Seperti Romo, kalau disingkat RM. Nanti kamu nggak baca kan? RM, misalnya RM. Enggak, dibaca Romo. Atau gelarnya Romo ada RD di depannya. Itu bacanya bukan RD. Misalnya ada kepanjangannya Romo Diocesan misalnya. Uskup itu disingkat MGR, tapi membacanya Monsinyur. Sudah ya? Udah pintar ya? Oke. Kevin? kira Apa? Kamu kira apa? Apa Troy? Kamu tadi Troy yang ngomong tadi ya? RM itu rap monster. Rap monster. Lucu loh kamu itu. Jangan salah. Kok kamu lari ke sana? Oke, sudah? Oke. Silakan nomor 6 sampai 10. Silakan dikerjakan. 5 menit lagi. Sampai 10. Agak cepat. Yang lapar, yang ngantuk, sabar ya. Leon, kamu bawa buku kan, Leon? Leon, tapi kamu bawa buku kan, Nak? Oke, ya. Oke, good job. Sudah di mana kamu? Belum sampai? Iya. Bu. Kalau Surabaya itu Bu Nanda kan 6 tahun di Surabaya. Sudah sering bolak-balik Surabaya. Sudah? Kita bahas ya. Habis itu kita selesai meet hari ini. Oke. Number 6. Nomor 6. Setelah Yesus wafat, para rasul dipimpin oleh, ini gampang. Murid yang pertama dipilih Yesus. Petrus. Ya, terima kasih. Ya. Petrus. Yes. Petrus. Okay, that's right. Ya, betul. Benar. Terima kasih kan cepat. Mungkin semangat banget loh. Yang lain semangat dong, ya ampun. Sedih Bu Nanda kok nggak semangat. Nggak tahu Bu Nanda ya. Kenapa kamu tidak bersemangat?
Ayo semangat, Grisela. Pusing aku. Pusing. Ya namanya juga di jalan pusing. Kalau Bu Nanda juga pusing. Oke. Bu Nanda mau dengar suaranya Grisela. Grisela, please. Jawab nomor 7. Bisa. Oke, nomor 7 Grisela jawab. Memiliki roh takut akan Allah adalah penindakan dengan kejujuran. Iya, kejujuran ya kan. Takut itu dengan Allah, dengan Tuhan. Karena kita beriman ya anak-anak, bukan takut karena apa. Tapi takut kita itu karena kita beriman kepada Dia yang kuasa. Jadi pasti kita akan orientasinya ke sikapnya kejujuran. Oke, number 8. Bu Nanda mau suaranya ini, Bu Nanda yang mau jawab tadi suaranya Grisela, akhirnya Bu Nanda bisa dengar. Oke. Siapa yang belum pernah Bu Nanda dengar? Olive Karisa. Dengar Bu Nanda nggak? Olive Karisa. Nomor 10. Ayo, biar semakin cepat semakin lebih baik. Ya, Bu. Ya, oke. Nomor 8 jawabannya adalah Konsili Vatikan, itu nama pertemuan ya. Konsili. Ya, Roh Kudus. Dia pelindung jemaat. Roh Kudus jawabannya. Roh Kudus, nah. Oke. Roh Kudus ya jawabannya ya. Konsili Vatikan itu nama pertemuan, jangan bingung. Nama suatu pertemuan. Pertemuannya para uskup. Ya. Oke. 9. Tadi kan sudah banyak menjawab yang lain. Troy. Oke. Please answer. Para murid percaya bahwa Yesus telah bangkit karena penampakan. Yes. Terima kasih. Benar. Penampakannya. Yuk, terakhir. 10. Bu Nanda mau terakhir. Wah, Gideon. Ini. Owen. Gideon Loki Owen. Owen dengar suara Bu Nanda? Owen. Oke, Owen tidak bisa menjawab. Oke, Leon. Karena kamu buka buku biar. Ya, Bu. Ya, nomor terakhir 10 bisa jawab. Dengar Bu tadi ngeheng. Oh, ngeheng ya. Oh, it's okay. Ya, yang bisa menjawab nomor 10. Orang yang pertama ditempati oleh Leon Yesus. apa Dion, Bu? Apa? Owen juga bisa. Leon juga bisa. Jawabannya apa kalian jawabannya? Bunda Maria. Maria Magdalena. Maria Magdalena ya, yang ditampaki waktu kuburan Yesus. Ya. Baiklah. Baik, tidak bisa membahas beberapa soal. Lanjut. Ya. Yang nomor 8 sama 9. 9 penampakan anak-anak, penampakannya. 8 sama 9. 9 penampakan. 8. Penampakan. Maria Magdalena. Nomor 8. Yuk, nomor 8 Roh Kudus. Kamu kemana tadi? Menghilang kemana? Kamu kok nggak dengar, Nak? Oh, nge-lag ininya. Roh Kudus. Oh my God, you can hear me? Roh Kudus. Fun? Terima kasih. Oke. Welcome. Oke. Sekarang, sudah habis waktunya anak-anak. Bu Nanda, terima kasih anak-anak. Ya, tidak usah kamu pelajari semua soal PTS ini yang di sini. Ya, nggak usah pusing. Kamu pelajari saja soal nanti yang Bu Nanda kasih. Ya, latihan pra-PH. Oke. Supaya nggak bingung. Bu, ini harus diselesaikan, harus dijawab. Jangan pusing. Nanti membebani pikiran. Oke. Kamu pelajari saja soal yang Bu Nanda kasih nanti sama yang sudah kita bahas pokoknya materinya. Oke. Kita tutup dengan doa. Semoga sukses anak-anak. PTS pertama adalah agama. Bu Nanda berharap 5A semua dapat nilai yang bagus. Ya. Semangat Arvin. Arvin bisa mimpin doa, Nak? Bu Nanda mau Arvin mimpin doa. Arvin. Yes. Ya.
Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, semoga pelajaran yang kami pelajari hari ini bisa kita hafalkan hingga besok waktu ujian, dan supaya kita bisa mendapat nilai yang bagus saat ujian. Amin. Amin. Tante Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kelas 5A. Semua semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih. Ya, selamat belajar ya. Ya.